Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Arvinda Mayansari. Saya dari Program Studi Teknik Produksi Benih, jurusan Produksi Pertanian. NIM A41240713. Saya dari golongan A. Saya di sini akan memberikan materi tentang viabilitas benih. Ada yang tahu apa itu viabilitas benih? Nah, ini untuk pengertiannya. Viabilitas benih. Viabilitas benih adalah kemampuan benih untuk berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman yang sehat. Viabilitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk umur benih, kondisi penyimpanan, dan kualitas genetik. Benih yang viabil memiliki potensi untuk menghasilkan tanaman yang produktif dan berkualitas. Pemeriksaan viabilitas biasanya dilakukan melalui tes perkecambahan. Definisi: viabilitas benih adalah kemampuan benih untuk berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman yang sehat dan produktif. Viabilitas benih dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor genetik, usia benih, serta kondisi penyimpanan dan perawatan. Jenis-jenis uji viabilitas benih. Untuk jenisnya ada 6, yaitu yang pertama, uji kecambah atau germination test. Yang kedua, uji tetrazolium atau TZ test. Yang ketiga, uji mendiagnosis atau diagnostic test. Yang keempat, uji kelembaban atau moisture content test. Yang kelima, uji daya tumbuh atau growth test. Yang keenam, uji suhu atau temperatur test. Uji germination test mengukur persentase dan kecepatan benih yang berkecambah dalam kondisi yang optimal. Benih diletakkan pada media lembab dan dipantau selama periode tertentu untuk mencatat jumlah yang berkecambah. Yang kedua, uji tetrazolium. Untuk uji tetrazolium, menggunakan larutan tetrazolium sendiri untuk menilai aktivitas metabolik benih. Benih yang hidup akan mengubah tetrazolium menjadi bentuk yang berwarna merah, menunjukkan bahwa benih tersebut viabel. Yang ketiga, uji mendiagnosis, diagnosis test. Digunakan untuk mengidentifikasi masalah pada benih, seperti pada penyakit, kerusakan, atau kualitas yang buruk. Metode ini sering melibatkan analisis mikroskopis atau pemeriksaan visual. Yang keempat, moisture content test, yaitu mengukur kadar air dalam benih yang penting untuk viabilitas. Kelembaban yang tepat mencegah pembusukan dan memastikan benih dapat berkecambah dan tumbuh dengan baik. Yang kelima, uji daya tumbuh, growth test, menilai potensi tumbuh benih di bawah kondisi tertentu, termasuk stres. Ini membantu menentukan seberapa baik benih akan tumbuh dalam kondisi lapangan. Yang keenam, temperatur test, menguji pengaruh suhu terhadap viabilitas dan kecambah benih. Benih diuji pada berbagai suhu untuk menemukan rentang suhu optimal untuk pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih ada 4. Yang pertama, kualitas benih. Yang kedua, kadar air. Yang ketiga, suhu dan kelembapan. Dan yang keempat, kondisi. Untuk kualitas benih, kualitas benih mencakup kemurnian, umur, dan kesehatan. Benih yang berkualitas tinggi memiliki potensi kecambah yang lebih baik dan ketahanan terhadap penyakit. Kadar air. Kadar air yang tepat sangat penting untuk viabilitas benih. Kelembaban yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pembusukan, sedangkan kelembaban yang terlalu rendah
dapat menghambat proses berkecambah. Suhu dan kelembaban. Suhu yang optimal diperlukan untuk memicu proses berkecambah. Kelembaban juga harus berada pada tingkat yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan. Kombinasi suhu dan kelembaban yang tidak tepat dapat menghambat viabilitas. Yang keempat, kondisi. Untuk kondisi, saya mengambil pada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan sendiri seperti cahaya, pH media tanam, dan keberadaan nutrisi juga mempengaruhi viabilitas benih. Lingkungan yang mendukung akan meningkatkan peluang benih untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Manfaat belajar viabilitas benih. Yang pertama, menentukan kualitas benih. Uji viabilitas membantu petani mengetahui apakah benih yang dimiliki mampu berkecambah dan tumbuh dengan baik. Yang kedua, pemilihan benih unggul. Uji viabilitas memungkinkan petani untuk memilih benih unggul yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan pasar. Pemilihan ini harus dengan teliti dan juga baik, agar nantinya kita dapat memilih benih yang baik dan unggul supaya nanti penanamannya juga hasilnya baik, hasilnya bagus. Yang ketiga, monitoring penyimpanan. Uji viabilitas juga dapat digunakan untuk memantau kondisi penyimpanan benih dari waktu ke waktu, memastikan benih tetap dalam kondisi dan keadaan yang baik. Rumus dan cara menghitung persentase. Rumusnya yaitu jumlah benih berkecambah dibagi jumlah benih yang diuji dikali 100%. Contohnya seperti ini. Jika Anda menguji 100 benih dan 80 diantaranya, maka daya berkecambahnya kita masuk ke rumus persentase, yaitu jumlah benih berkecambah dibagi jumlah benih yang diuji dikali 100%. Nah, untuk jumlah benih berkecambah kan 85 dan benih yang diuji 100. Jadi, jumlah benih berkecambah yaitu 85 dibagi jumlah benih yang diuji yaitu 100 dikali dengan 100%. Jadi hasilnya sama dengan 85%. Metode pengujian. Untuk metode pengujian sendiri saya mengambil 4 uji viabilitas benih. Yang pertama, uji tunas, yang kedua, uji kecambah, yang ketiga, uji air, dan yang keempat, uji kelembaban. Uji tunas. Metode ini melibatkan penempatan benih pada media lembab dan mengamati pertumbuhan tunas. Benih dibiarkan dalam kondisi optimal selama beberapa hari dan jumlah tunas yang muncul dihitung untuk menentukan viabilitas. Uji kecambah. Dalam metode ini, benih ditempatkan dalam kondisi ideal seperti suhu dan kelembaban. Benih ini ditempatkan di suhu dan kelembaban yang baik agar benih dapat tumbuh dengan ideal dan agar benih dapat tumbuh dengan baik. Untuk mengukur persentase yang berhasil berkecambah, waktu dan kecepatan berkecambah juga dapat dicatat. Uji air. Metode ini mengukur kemampuan benih untuk menyerap air. Benih direndam dalam air dan beratnya diukur sebelum dan sesudah perendaman. Kadar penyerapan air dapat memberikan indikasi viabilitas. Uji kelembaban. Metode ini melibatkan pengukuran kadar air dalam benih, biasanya menggunakan pengeringan dan penimbangan. Kadar kelembaban yang tepat sangat penting untuk menjaga viabilitas benih.
Untuk bab yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, untuk kesimpulannya sendiri, viabilitas merupakan indikator penting dari kemampuan benih untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang sehat. Metode pengujian seperti uji tunas, uji kecambah, dan uji tetrazolium memberikan wawasan yang berbeda tentang kondisi benih. Dengan menentukan viabilitas benih, petani dan peneliti dapat memilih benih berkualitas tinggi, meningkatkan hasil pertanian, dan memastikan keberhasilan pertumbuhan tanaman. Pemahaman yang baik tentang viabilitas benih juga membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya dalam budidaya tanaman.